Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Caesar Albaryazatin dengan NIM 2023-31150. Kali ini saya ingin menjelaskan salah satu materi yaitu transformasi Laplace dari mata kuliah Kalkulus 2. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel transformasi Laplace. Nah, yang pertama itu ada fungsi ft sama dengan c, transformasinya c per s, di mana s lebih dari 0. ft sama dengan t, transformasinya c per s kuadrat, di mana s lebih dari 0. ft t pangkat n, transformasinya n integral per s pangkat n tambah 1, di mana s lebih dari 0. ft sama dengan e pangkat a kali t, 1 per s kurang a, di mana s lebih dari 0. ft sama dengan cos wt, transformasinya s per s kuadrat tambah w kuadrat, di mana s lebih dari 0. ft sama dengan sin wt, transformasinya w per s kuadrat tambah w kuadrat, di mana s lebih dari 0. Masuk ke contoh soal, di sini saya sudah menuliskan beberapa soal untuk kita kerjakan. Di sini ada nomor 1, fungsi dari 3T2. Nah, jadi sini ada Laplace dalam kurung 3T kuadrat. Nah, tiganya kita keluarkan dari Laplace-nya. Nah, terus dari soal ini menggunakan fungsi yaitu ft sama dengan t pangkat n. Jadi di sini kita transformasinya yaitu n integral per s pangkat n tambah 1. Nah, jadi 3 kali 2-nya kita masukkan n, ganti dengan 2, jadi 2 integral per s pangkat 2 tambah 1. Jadi hasil yang kita dapatkan itu 6 per s3. Nah, lanjut ada fungsi e pangkat min 2 sin 4t. Nah, ini Laplace-nya sin 4t sama dengan 4 per s kuadrat tambah 16 gs. Nah, terus Laplace f sama dengan g dalam kurung s kurang min 2. Jadi g dalam kurung s tambah 2 sama dengan menghasilkan 4 per s tambah 2 kuadrat tambah 16. Lanjut ke nomor 3, ini ada fungsi T2 kurang 7 tambah cos 2T. Nah, Laplace-nya ini menggunakan 3 fungsi, yaitu yang pertama ada 2 integral per S2 tambah 1, itu menggunakan fungsi ft sama dengan t pangkat n. Nah, jadi transformasinya sama, yaitu n integral per s pangkat n tambah 1. Ini kita dapat dari soal. Terus ada fungsi yang kedua yaitu ft sama dengan c. Transformasinya c per s. Terus ada fungsi ft sama dengan cos wt. S per s kuadrat tambah w kuadrat. Nah, jadi kita mendapatkan ini hasil dari jumlahan ini, operasi ini kita mendapatkan 2 per S3 kurang 7 per S tambah S per S kuadrat tambah 4. Lanjut ke nomor 4, ada fungsi E 3T kali T. Nah, ini Laplace-nya, dia menggunakan fungsi yaitu ft sama dengan t. Jadi transformasinya itu c per s2. Bisa dilihat ini 1 per s2. Jadi hasilnya itu f dalam kurung s kurang 3. Jadi mendapatkan 1 per s kurang 3 kuadrat. Lanjut ke nomor 5, ini ada fungsi 2 akar T tambah sin T dan cos T. Nah, untuk mendapatkan perkalian sin T dan cos T itu kita ubah fungsinya menjadi 2T pangkat setengah tambah setengah dalam kurung sin 2T. Nah, sini Laplace-nya itu
2 Laplace dalam kurung T setengah tambah setengah Laplace sin 2T. Nah, terus sama dengan 2 omega dalam kurung setengah tambah 1 per S setengah tambah 1 tambah S per 2 kali 2 S kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, sama dengan 2 kali omega dalam kurung 3 per 2 per S 3 per 2 tambah 1 per S kuadrat tambah 4. Nah, jadi untuk mendapatkan 1 per 2 akar pi itu, kita harus ingat omega ini omega dalam kurung n tambah 1 sama dengan n omega kali n. Nah, di sini jadi yang kita hasil penjumlahannya omega dalam kurung 3 per 2 itu sama dengan omega 1 per 2 tambah 1 sama dengan setengah omega dalam kurung setengah. Nah, jadi kita mendapatkan 1 per 2 akar pi. Nah, setelah kita masukin di sini, terus kita jumlahkan. Ini 2 kali 1 per 2 akar pi per S 3 per 2 tambah tadi 1 per S kuadrat tambah 4 menjadi akar pi per S 3 per 2 pangkat 3 per 2 ditambah 1 per S2 tambah 4. Terus saya akan membacakan implementasi kalkulus dalam informatika prodi saya sendiri. Di sini ada analisis numerik. Implementasi kalkulus dalam analisis numerik memungkinkan kita untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika yang kompleks dan menggunakan komputer. Dengan metode seperti Newton-Raphson untuk pencarian akar, aturan trapesium untuk integrasi, dan diferensiasi maju untuk turunan. Nah, kita dapat memecahkan masalah yang sulit dengan lebih efisien. Terus ada mesin dan analisis data. Implementasi kalkulus dalam pembelajaran mesin dan analisis data mencakup optimisasi fungsi biaya, regresi, dan klasifikasi. Teknik-teknik seperti regresi linear, regresi logistik, dan gradient descent memanfaatkan kalkulus untuk melatih model dan memprediksi data secara efisien. Terus ada pemodelan dan simulasi. Pemodelan dan simulasi menggunakan kalkulus dalam informatika, memungkinkan kita untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem kompleks dengan menggunakan persamaan diferensial, rantai Markov, dan simulasi Monte Carlo. Kita dapat memodelkan berbagai fenomena seperti pertumbuhan populasi, prediksi cuaca, dan estimasi nilai numerik. Nah, mungkin sekian dari saya yang telah membahas materi transformasi Laplace dari mata kuliah kalkulus dan implementasi kalkulus itu sendiri di dalam informatika. Nah, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.